bertemu lagi dengan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Faturrahma dari kelas 10K, nomor absen 18. Di video yang keempat ini, kita akan bahas Khalifah Ali bin Abi Thalib. Simak sampai akhir ya. Ali bin Abi Thalib lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab sekitar tahun 600 Masehi di Mekah. Ia lahir dari sepasang suami istri yakni Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti As'ad. Ia dari kecil tinggal bersama Rasulullah sehingga di saat usianya 10 tahun ia sudah mendapatkan cahaya kebenaran yakni memeluk agama Islam. Ali merupakan orang ketiga yang memeluk agama Islam dan orang pertama di antara golongan para remaja. Sejak kecil namanya bukan Ali. Dari kecil ia diberi Haidar yang artinya singa. Namun sang ayah lebih suka ia bernama Ali yang artinya tinggi dan luhur. Dalam ilmu pengetahuan, Ali merupakan hakim yang terkemuka di antara kalangan para sahabat. Oleh itu, Ali diberi gelar Babul Ilmi, yang artinya pintu ilmu. Selain gelar Babul Ilmi, Ali juga mendapatkan gelar As'adullah, yang artinya singanya Allah. Hal ini karena Ali mengikuti beberapa perang yang bertugas membawa panji-panji perang karena keberaniannya yang tiada tanding. Ali juga tidak segan-segan menyedekahkan makanannya kepada orang yang tidak mampu yang seharusnya diperuntukkan untuk keluarganya. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat. Sepeninggal Khalifah Utsman bin Affan, banyak kaum-kaum yang mendesak Ali untuk menjadi khalifah penerus Utsman. Namun ada beberapa golongan yang tidak setuju, salah satunya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Seiring tidak kesetujuan itu, ternyata Ali juga tidak mau untuk menjadi khalifah. Namun banyak kaum muslimin yang mendesak Ali untuk menjadi khalifah dan akhirnya pun Ali tetap diangkat menjadi khalifah walaupun ada beberapa kalangan yang tidak menyetujuinya. Karena Ali sudah diangkat menjadi khalifah, akhirnya ia dibaiat dan berpidato, yang dimana isi pidatonya adalah Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk yang baik dengan yang buruk. Oleh karena itu, lakukanlah kebaikan dan tinggalkanlah keburukan. Nah, isi pidato ini menyatakan bahwa Ali sudah resmi dibaiat menjadi seorang khalifah penerus Utsman, yakni khalifah yang keempat. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah selama 4 tahun 9 bulan. Namun, di saat pemerintahannya pergolakan terus terjadi dan sistem pemerintahan nyaris tidak pernah stabil. Oleh karena itu, ia melakukan kebijakan dan strategi untuk mengurangi hal-hal tersebut. Yakni yang pertama adalah menurunkan pejabat yang kurang berkompeten. Di masanya, Ali menurunkan pejabat-pejabat yang tidak berkompeten yang bertujuan agar pemerintahan menjadi efektif dan efisien. Namun, banyak dari pejabat-pejabat yang berasal dari keluarga Utsman yakni Bani Umayyah. Nah, karena kebijakan Ali inilah ia semakin dibenci oleh keluarga Utsman karena menurunkan pejabat-pejabat itu. Strategi yang kedua yaitu membenahi keuangan negara atau Baitul Mal. Di masanya Ali, ia menyita harta-harta pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Kemudian harta itu disimpan ke Baitul Mal untuk menyejahterakan rakyat. Strategi yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Di masanya Ali, bacaan Al-Quran diterbitkan seperti tanda baca fathah, dhamma, kasroh, sukun, tasdid, dan lain sebagainya. Namun, hal ini banyak menimbulkan kesalahan-kesalahan cara baca Al-Quran dan hadis, terutama pada orang-orang yang berada di wilayah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan yang fatal, Ali bin Abi Thalib pun akhirnya memanggil Abu
Aswad ad-Du'ali untuk mengembangkan ilmu nahwu, yakni ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu ini diharapkan bisa membantu orang-orang non-Arab dan mempelajari sumber utama ajaran Islam, yakni Al-Quran dan Hadis. Strategi yang keempat adalah memajukan bidang pembangunan. Di masanya, ia sangat memberikan perhatian khusus dengan pembangunan kota Kufah yang sebelumnya dipakai sebagai tempat pertahanan oleh Muawiyah. Akan tetapi, kota Kufah akhirnya berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu nahwu, hadis, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Akhir hayat Ali bin Abi Thalib. Di masanya Ali, banyak pendukungnya dan pendukung Muawiyah saling berselisihan. Dan lama-kelamaan perselisihan ini berubah dan berkembang menjadi peperangan. Hal inilah yang menjadi awal berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Adapun perangnya yakni Perang Siffin dan Perang Jamal. Setelah kebijakan ditetapkan, Ali mendapatkan pemberontakan dari Tolha, Zubair, dan Aisyah. Mereka meminta Ali untuk menyusuri hal yang menyebabkan kematian Khalifah Utsman. Alasan lainnya karena Ali tidak mau menghukum para pelaku kezaliman Utsman bin Affan. Agar terhindar dari perang, Ali pun mengirimkan surat kepada Tolha dan Zubair untuk menyelesaikan masalah ini secara damai. Namun mereka menolaknya dan akhirnya peperangan pun terjadi. Perang ini dinamakan dengan Perang Jamal atau Perang Unta. Diberi nama Perang Jamal atau Perang Unta karena di saat itu Aisyah menunggangi unta di saat peperangan sedang terjadi. Dan peperangan Jamal ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Tolha dan Zubair, mereka meninggal ketika sedang ingin melarikan diri. Sedangkan Aisyah, ia aman dan kemudian dibawa ke Madinah dengan kondisi dihormati. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Ali menimbulkan perlawanan dari gubernur Damaskus yakni Muawiyah. Muawiyah didukung oleh para mantan pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukannya. Pasukannya bertemu dengan pasukan Muawiyah di wilayah Siffin. Oleh karena itu, peperangan ini dinamakan dengan Perang Siffin. Di dalam Perang Siffin, sebenarnya Khalifah Ali bin Abi Thalib hampir saja menang, namun ia tertipu oleh muslihat pihak Muawiyah. Pihak Muawiyah minta Ali untuk mengadakan perjanjian Daumatul Jandal, yakni perjanjian damai. Perang Siffin diakhiri dengan tarhim atau arbitrase. Namun ternyata cara tarhim tidak bisa mengakhiri masalah dan bahkan menyebabkan timbulnya golongan baru, yakni golongan Khawarij. Golongan Khawarij artinya mereka golongan yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Di ujung masa pemerintahan Ali, umat Islam semakin mecah karena adanya golongan Khawarij atau golongan yang keluar dari barisan Ali. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentara semakin melemah. Dan di samping itu, Muawiyah semakin kuat. Pada akhirnya, pada tanggal 20 Ramadan tahun 40 Hijriah, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam. Oke, itu tadi kisah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Semoga dapat menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.